Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Malam hari ini saya berada di kota Semarang. Jam setengah 7 malam akan mencoba untuk masuk ke wisata Lawang Sewu yang sudah ada di depan teman-teman ini di belakang sini ya. Bagaimana kira-kira suasana ketika kita mengunjungi Lawang Sewu di malam hari. Ikuti terus video ini sampai selesai. Di sini ada informasi bukanya jam 8 sampai jam 20 kosong waktu Indonesia Barat. Untuk tarif tiket masuk dewasa 20.000, anak-anak 10.000 dan Wisman 30.000. Mulai start dari sini. Di sini ada informasi asuransi Jasara Harja untuk objek wisata yang ada di Lawang Sewu. Ini yang di depan ini adalah gedung utama ya teman-teman, 2 lantai, tapi pengunjung tidak bisa naik ke lantai atas kecuali ada izin khusus. Tapi yang gedung yang lain yang katanya baru di belakangnya, kita bisa naik sampai ke atas. Saya akan coba lihat secara umum dulu di sini kondisinya seperti apa, karena terus terang sebelumnya belum pernah masuk ke lokasi ini, apalagi malam-malam ya teman-teman. Ini ada halaman di dalam berarti. Kemudian ada informasi gedung C ke arah kiri. Kemudian ada ruang audio visual, musola, toilet, ruang menyusui, ruang PPPK. Kita akan coba lihat secara umum tampilan dari sayap bangunan ini. Di sebelah kiri ini ada sederetan ruang-ruangan ya sampai ujung sana, 2 lantai. Di tengah-tengah ada bangunan lagi, entah itu bangunan apa. Kemudian di sayap sebelah kanan juga ada bangunan yang kalau kita lihat seperti menyatu ya di sini. Seperti huruf U atau letter U. Di tengah-tengah dari halaman Lawang Sewu ini ada pohon besar ya yang diabadikan dan masih tumbuh meskipun hanya tersisa batang yang mendekati ke akar. Saya akan mencoba untuk menyusuri gedung utama dulu yang di depan ini ya teman-teman. Kita hanya bisa melihat bagian bawah dan tidak bisa naik ke lantai atas. Di sini ada maket yang menunjukkan lokasi Lawang Sewu dan bentuk bangunannya bisa kita lihat dari maket ini. Dan saat ini sedang ada proyek perbaikan dan perawatan gedung Lawang Sewu. Jadi buat teman-teman yang ingin menikmati sensasi melihat Lawang Sewu ini pada waktu malam, bisa coba teman-teman kunjungi. Namun dibatasi jam kunjungan hanya sampai pukul 20.00 ya teman-teman. Di ruangan ini terdapat beberapa informasi tentang sejarah keberadaan stasiun kereta api, terutama yang ada di wilayah Jawa. Ya, ini contohnya adalah stasiun Tanjung Priok.
Kemudian ada stasiun Pasar Senen. Di sini juga ada informasi tentang sejarah kereta rel listrik di Jakarta. Informasi tentang stasiun Beos Jakarta Kota. Masuk lagi ke ruangan lain ya teman-teman. Ini masih terkait dengan sejarah stasiun kereta api, terutama yang ada di Jakarta. Foto-foto koleksi dari zaman dulu. Dan juga informasi sejarah zaman dulu untuk stasiun-stasiun yang berada di luar Jakarta. Di sini ada stasiun Bondowoso, stasiun SCS Tegal, dan juga ada informasi tentang Lawang Sewu itu sendiri. Saya masih menyusuri bangunan Lawang Sewu yang berada di Semarang ya teman-teman. Di sini ada semacam prasasti ya teman-teman, berbahasa Belanda sepertinya. Jadi saya tidak tahu artinya apa ini. Mungkin ada teman-teman yang tahu tentang keberadaan dari prasasti yang ada di Lawang Sewu ini. Nah, di sana adalah tangga untuk menuju ke lantai atas ya teman-teman. Nah, kenapa di sini disebut Lawang Sewu? Tentunya karena bangunan ini memiliki banyak sekali pintu-pintu seperti yang terlihat teman-teman. Meskipun mungkin jumlahnya tidak persis 1000 pintu, tapi karena banyaknya pintu yang ada di Lawang Sewu ini sehingga disebut sebagai Lawang Sewu atau pintu 1000. Saya masih menyusuri Lawang Sewu di lantai dasar ini ya teman-teman. Sayap sebelah kanan. Di sini terdapat papan informasi yang menunjukkan sejarah Lawang Sewu. Jadi seperti yang terlihat ya teman-teman di sini. Gedung Lawang Sewu itu terletak di Semarang, dahulu merupakan kantor pusat perusahaan kereta api pertama Hindia Belanda bernama Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS. Peletakan batu pertamanya sendiri dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1904. Kemudian bangunan pertama yaitu Gedung A diselesaikan pada tahun 1907. Bangunan ini diresmikan dan dipakai pertama kali pada 1 Juli 1907. Kemudian ada informasi di sini arsiteknya adalah Profesor Jacob K. Kleinhammer. Profesor Jacob K. Kleinhammer dan B.J. Ondak pada awal abad ke-20 ini bisa diyakini sebagai potret kebudayaan urban Semarang pada awal tahun 1900-an. Jadi ini masih terlihat bentuk asalnya. Kompleks Lawang Sewu terdiri dari beberapa bangunan yang disebut Gedung A, B, C,
dan D di mana terdapat dua menara kembar di gedung A yang awalnya digunakan untuk menyimpan air, masing-masing dengan kapasitas 7.000 liter. Bangunan Lawang Sewu ini memiliki jendela kaca patri besar dan tangga besar di tengahnya. Di bawah bangunan terdapat sebuah lorong bawah tanah. Lawang Sewu dikenal sangat angker karena ruangan bawah tanahnya pernah dijadikan sebagai tempat penyiksaan oleh serdadu tentara Jepang. Ada sebagian pengunjung yang memasuki ruangan itu semata-mata hanya ingin melihat penampakan hantu. Di antara hantu yang dilaporkan menghuni tempat itu adalah seorang noni Belanda yang melakukan bunuh diri. Lantai dasar gedung B juga dikabarkan dihuni oleh kuntilanak dan pocong. Pada tahun 2007, sebuah film horor berjudul Lawang Sewu, Dendam Kuntilanak dirilis berdasarkan legenda urban itu. Film ini menceritakan tentang sekelompok siswa SMA dari Jakarta yang terjebak di Lawang Sewu, di mana dijumpai seorang pria yang berjalan dengan bola berantai di kakinya. Oke teman-teman, sebagaimana yang teman-teman lihat di sini, terdapat informasi sejarah Lawang Sewu. Yang ini adalah gedung A atau gedung utama. Bangunan utama ini digunakan sebagai kantor administrasi NIS. Selesai dibangun pada tahun 1907 dan saat ini menjadi ikon kota Semarang. Kemudian ada gedung B, dibangun tahun 1916 dan selesai pada 1918. Ada lagi gedung C, dibangun pada 27 Februari 1904 dan selesai di Juli 1907. Di sini juga ada blueprint Lawang Sewu. Jadi ini berarti adalah pengembangan dari gedung yang sekarang. Informasi juga proses pemugaran. Saya mencoba di sisi sebelah yang lain ya teman-teman. Di halaman belakang ini seperti ada miniatur kereta api zaman dulu ya teman-teman. Mungkin ini memang bekas kereta asli dulu. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, terjadilah pertempuran 5 hari di Semarang yang menjadikan Lawang Sewu sebagai saksi bisu atas pertempuran tersebut. Salah satu korban pertempuran adalah Dr. Karyadi yang merupakan dokter paling andal yang juga seorang pejuang RI saat itu. Pada saat pertempuran, prajurit Jepang berada dalam kawasan Lawang Sewu dan AMKA atau Angkatan Pemuda Kereta Api yang berada di Wilhelmina Plain atau saat ini masuk kawasan Tugu Muda. Pada tahun 1946, gedung ini jatuh ke tangan Belanda dan dijadikan sebagai markas tentara Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan RI di tahun 1949, gedung ini beralih fungsi menjadi markas Kodam 4 Diponegoro. Pada tahun 1994, gedung ini diserahkan kembali kepada Perumka yang kemudian berubah namanya menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero. Restorasi gedung ini baru dilakukan pada tahun 2009 oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 2011, gedung ini diresmikan sebagai Purna Pugar Cagar Budaya Gedung A Lawang Sewu. Dari atas, Pak. Apa
Nah, sana lagi. Oh dulu dibuat ujinya ya? Iya dulu. Oh gawat nih, nggak dibuka Pak. Ini Pak, kenapa nggak dibuka lagi? Takut image-nya penjara nanti komedi lagi. Oh, dulu dibuat penjara tuh Pak? Isu. Hah? Isu. Pak. Isu. Nah, kenapa isu? Kita nggak punya bukti Pak. Oh. Itulah masalahnya. Zamannya Jepang gitu. Nah, coba nggak mengakui ada penjara. Dia pengennya bukti kuatnya Pak. Kita nggak punya bukti. Itulah masalahnya. Kalau saya waktu zaman dulu dibuat apa? Fondasi biar kokoh Pak, dikasih air. Kasih alam. Oh, pinter ya. Seperti di Kota Tua Jakarta. Oh diisi air Pak ya? Diisi air. Malah merusak fondasi ya? Itu buat pendingin Pak, kasih alam. Saya akan coba naik ke lantai 2. Ini posisi saya sudah berada di lantai 2 ya teman-teman, di gedung C kalau tidak salah ini. Jadi kita bisa naik ke lantai atas. Wow, kita lihat halamannya dari atas ini. Sementara di sini ditutup pintunya, kita nggak bisa masuk. Terlihat di atas teman-teman itu udah jelek banget bentuknya. Udah rusak, mungkin perlu ada renovasi lagi ya oleh pengelola. Saat ini jam di tangan saya menunjukkan pukul 19:10 ya teman-teman. Saya masih berada di kompleks Lawang Sewu yang mempunyai nilai histori yang luar biasa. Gedung yang sangat bersejarah dan harus tetap dilestarikan oleh bangsa Indonesia. Ini kalau lihat pintunya cukup kuat, entah dari kayu apa ya teman-teman. Tapi sangat kuat pintunya, tidak terlihat ada keropos-keropos. Gagangnya juga mungkin ini gagang asli dari awalnya. Jadi di sini pintu atas yang menghadap ke luar sengaja dibuka ya teman-teman. Jadi kita lihat memang konstruksi dan jenis pintunya sama, seragam, sehingga wajar diistilahkan sebagai Lawang Sewu atau Pintu Seribu. Saya akan coba masuk ke salah satu ruangan yang ada di sini. Ini adalah kondisi di ruangan di dalam ya teman-teman. Saya akan coba keluar dari pintu yang lain.
Di atas. Ini hasil pintunya, Bu. Hidungnya 6 daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kegunaannya, Bu. Hujan terus tutup. Dia nggak masuk tapi cahaya masuk. Karena arsitektur Lawang Sewu ini cukup menarik dan bergaya nebo dulu ya teman-teman. Di sini sering dipakai juga sebagai tempat untuk foto-foto private tampaknya ini. Ada koleksi-koleksi foto dari calon pasangan pengantin yang melakukan sesi foto private di sini. Kita lihat lagi keindahan arsitektur dari Lawang Sewu pada malam hari ini, teman-teman. Bisa kita lihat. Cukup menarik dan wajar sehingga tempat ini menjadi favorit bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Semarang. Oke teman-teman, saya akan turun lagi dari gedung C ini kalau tidak salah. Tadi juga naiknya dari sini. Saya kembali menyusuri gedung A ya, yang di depan ini teman-teman, sebelum nanti keluar, karena jam berkunjung hanya sampai dengan pukul 20.00. Di sini ada foto-foto terkait proses restorasi lokomotif UAP 5112. Di gedung A ini teman-teman bisa melihat berbagai koleksi miniatur lokomotif kereta api zaman dulu ya teman-teman. Ada miniatur jembatan kereta api. Coba saya cari tahu informasinya. Apakah ada keterangannya atau tidak? Ternyata nggak ada ya teman. Oh, di sini kali. Lembah Anai Bridge Diorama. Jadi menggambarkan salah satu jembatan yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat
bisa lihat miniaturnya ya teman-teman. Di sini juga ada koleksi telepon di zaman Belanda dulu. Pesawat telepon jenis ladang ini dipakai untuk pemberitahuan kepada stasiun sewaktu kereta api mengalami kerusakan atau gangguan di dalam perjalanan. Di sini juga ada koleksi telepon kayu ya teman-teman, yang digunakan sejak 26 November tahun 1901, yang dipakai untuk komunikasi antar ruang kantor. Sedangkan yang ini adalah telegraf. Fungsinya adalah untuk mengirimkan berita dari stasiun ke stasiun. Terdapat berbagai koleksi buku terkait dengan dunia perkeretaapian di Indonesia. Di sini dapat kita ketahui ya teman-teman, ternyata stasiun kereta api pertama yang ada di Indonesia adalah stasiun Semarang, dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij yang terletak di Tambak Sari, Semarang. Stasiun Semarang ini adalah stasiun ujung atau dalam bahasa Belanda disebut Kopstation. Tahun 1914 stasiun Semarang dibongkar untuk memungkinkan pembangunan jalan rel ke stasiun NS yang baru di Tawang. Jadi ini adalah foto-foto stasiun Semarang di kala dulu di zaman Belanda. Di sini juga ditampilkan struktur organisasi ya teman-teman. Struktur organisasi yang menunjukkan dewan direksi di sini. Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij Railway Company, beserta dengan foto-fotonya. Di sini juga terdapat informasi tentang jaringan perkeretaapian pada zaman Belanda dulu, baik yang ada di Jawa, Madura, dan juga yang berada di wilayah Sumatera. Ini ada semacam bekas kepala lokomotifnya yang dipotong dan ditaruh di sini ya teman-teman, sebagai bukti sejarah bahwa di Semarang ini telah lahir dunia perkeretaapian di Indonesia. Juga ada foto-foto terkait dengan operasional kereta api di zaman Belanda dulu di sini ya teman-teman. Banyak sekali foto-fotonya di sini. Di sini ada toilet yang disediakan
Dan ini yang menarik ya teman-teman, di halaman bagian depan ini dipajang sebuah X lokomotif kereta uap ini tampaknya ya, lokomotif uap yang dulu pernah dipakai pada saat Belanda datang ke Indonesia. Kodenya adalah C2301. Oke, itu tadi teman-teman kunjungan singkat saya di Lawang Sewu Semarang pada malam hari. Karena waktunya terbatas, jadi saya tidak bisa berlama-lama di sini ya teman-teman. Ini adalah pengalaman yang cukup menarik ketika kita mengunjungi tempat wisata bersejarah di malam hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.